Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini, di waktu ba'da sholat maghrib, tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 9 Mei 2023. Insyaallah kita akan membahas sekilas bantahan ilmiah terhadap penyimpangan Ma'had Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Sebuah ma'had yang dari sisi jumlah santri besar, dari sisi bangunan megah, dari sisi upaya mandiri mencukupi kebutuhan pangan dari pertanian, dipuji oleh banyak pihak. Tetapi ma'had ini penuh dengan kontroversi sejak dahulu. Dan yang terbaru adalah ketika pada pelaksanaan sholat Id dipublikasikan bagaimana pelaksanaan sholat Id mereka, dipublikasikan di video di channel YouTube resmi ma'had tersebut, terlihat bahwa secara pelaksanaan tata cara sholatnya berbeda dengan tata cara sholat kaum muslimin secara umum. Adanya seorang wanita di jamaah atau di shaf laki-laki, kemudian shafnya juga renggang, berjarak, padahal sudah bukan dalam kondisi darurat COVID-19. Demikian juga ada di shaf tersebut ada seorang non-muslim, seorang kafir yang duduk di shaf itu. Nah, kemudian berkembang, muncul beberapa hal yang menunjukkan keanehan-keanehan. Bagaimana mereka mengumandangkan adzan itu seperti meneriakkan yel-yel dengan gaya tertentu. Dan ketika ada utusan dari Kementerian Agama Indramayu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, juga dipublikasikan dialog mereka dengan pihak Kementerian Agama itu, semakin tampak keanehan-keanehan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, di antaranya keinginan dari pemimpin pondok pesantrennya, Bapak Panji Gumilang, itu untuk suatu saat ingin menjadikan salah satu santri putrinya sebagai khotib sholat Jumat. Nah, Ma'had Al-Zaitun yang kita maksud di sini adalah di situs resminya disebutkan berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Termasuk salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Kalau dari sisi jumlah santri, dari sisi besarnya lahan,
luasnya lahan, ya, dari sisi megahnya bangunan. Nah, pendiri dan pimpinannya adalah HS Panji Gumilang, kelahiran 30 Juli 1946. Jadi pimpinannya mungkin untuk saat ini berusia 76 tahun. Akan memasuki 77 tahun. Menyebut dirinya sebagai Syekh. Nah, dan ia adalah lulusan Pondok Pesantren Modern Gontor dahulu. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan mengambil Fakultas Adab jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam. Sebenarnya di tahun 2002, ada tim peneliti dari Majelis Ulama Indonesia meneliti dan melakukan riset terhadap Ma'had Al-Zaitun Indramayu. Di antara hasil kesimpulan penelitian itu adalah adanya hubungan yang signifikan antara gerakan NII, Negara Islam Indonesia, KW9. KW9 itu maksudnya daerah yang ke-9 di lokasi Jawa Barat. Ada hubungan signifikan antara gerakan NII KW9 dengan Ma'had Al-Zaitun dalam hal aspek kepemimpinan, kemudian hubungan aliran dana, dan aspek historisnya. Nah, ini kesimpulan dari tim peneliti MUI yang dulu waktu itu juga ketua MUI-nya masih Bapak Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi wakil presiden kita. Nah, dan begitu banyak sumber-sumber berita lain yang mungkin bisa dikatakan mutawatir saking banyaknya. Menunjukkan hubungan antara NII, Negara Islam Indonesia, yang dulu Kartosuwiryo berusaha melakukan pemberontakan terhadap negara Republik Indonesia, ingin mendirikan negara Islam. Ya. Hubungannya dengan Ma'had Al-Zaitun atau dengan Panji Gumilangnya, pimpinan pondok pesantrennya. Nah, ada banyak referensi yang lain atau banyak sumber berita yang lain. Tetapi yang kita soroti dan kajian kita ini sekedar sekilas bantahan, tidak membantah seluruhnya. Nah, karena kita berharap bisa sekedar mencukupkan untuk satu pertemuan saja membahas ini. Sebagai bentuk nasihat bagi kaum muslimin, sebagai bentuk rudud ilmiah, yang itu juga merupakan bagian dari manhaj Ahlus Sunnah. Nah, kalau benar ada kaitan dengan negara Islam Indonesia, maka secara akidah adalah akidah Khawarij, berpemahaman Khawarij. Meskipun mungkin secara praktek ada hidden kurikulum, kata MUI, ada kurikulum yang disembunyikan di situ. Yang mungkin sedikit ada perlakuan berbeda antara penyampaian pelajaran kepada santri-santri di Ma'had dengan rekrutan dari luar. Nah, jazakallahu khairan. Tetapi hasil penelitian MUI tahun 2002 menunjukkan ada hubungan yang signifikan dengan negara Islam Indonesia. Dan kelompok negara Islam Indonesia itu mengkafirkan kaum muslimin yang lain. Bahkan mengkafirkan ayah dan ibunya yang sebenarnya masih muslim. Nah, kemudian mengambil pajak kepada anggotanya dengan nominal tertentu yang harus disetorkan kepada negara versi mereka. Nah, ini di antara bentuk penyimpangan. Sebelum kita nanti akan tunjukkan beberapa penyimpangan-penyimpangan itu dan kita bantah secara ilmiah insya Allah. Beberapa sebab penyimpangan itu diantaranya kebebasan berpikir dan toleransi yang melampaui batas.
Kebebasan berpikir dan toleransi yang melampaui batas. Ketika seorang dipersilahkan untuk menafsirkan Quran sebebas-bebasnya, tidak merujuk kepada pemahaman Nabi dan para sahabat, para salaful ummah, maka yang terjadi adalah kesesatan, penyimpangan. Dan kalau kita mengkaji hal-hal semacam ini, semoga ini membangkitkan perasaan syukur kita akan nikmat manhaj di atas sunnah Nabi, bimbingan para sahabat, bimbingan para ulama ahlus sunnah. Karena tidak cukup seseorang berislam dengan alasan saya bersandar dengan Quran dan sunnah. Kemudian selesai. Sampai di situ. Kalau kemudian memahami Quran dan sunnahnya tidak dengan pemahaman Nabi dan para sahabat, para ulama salaf, para ulama ahlus sunnah setelahnya. Nah, kemudian juga di antara sebab penyimpangannya, karena ada pencampur adukan ajaran agama Islam dengan agama lain. Nanti akan kita sebutkan bagaimana di dalam masjidnya, di dalam masjid yang disebut dengan Masjid Rahmatan lil Alamin, masjid besar yang menampung ribuan orang, bahkan bisa 7.000 orang masuk di sana. Di dalam masjidnya itu ada perayaan Tahun Baru Islam. Ketika pemimpin pondok pesantren itu, Panji Gumilang, diminta untuk menyampaikan doa, dia sampaikan kepada hadirin bahwasanya kita akan menyampaikan salam tidak cukup dengan Assalamualaikum. Tapi mari semua bersiap untuk menyanyi dengan pengucapan salam atau kidung yang dinyanyikan oleh ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Nah, ini contoh penyimpangannya. Bahkan ketika khutbah Id, di dalam khutbah Id juga dibaca kutipan isi Taurat atau Injil yang sebutannya Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Nah, dikutip dari sana. Nanti insya Allah kita akan sebutkan bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab ahlul kitab yang tidak aman dari pencampur adukan ajaran dari luar. Tidak aman dari perubahan. Nah, kemudian di antara sebab penyimpangan yang jelas adalah karena pimpinan Ma'had Al-Zaitun ini di dalam salah satu ceramahnya, dia menganjurkan kaum muslimin untuk berkreasi, berinovasi seluas-luasnya. Dan kreasi maupun inovasi itu adalah bid'ah. Bid'ah maksudnya. Kemudian berdalil dengan ayat Badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Allah berkreasi, berinovasi untuk menciptakan langit dan bumi. Jangan takut dengan bid'ah sebagai kesesatan. Itu yang disampaikan, yang menunjukkan sebab penyimpangan. Ketika dia memperluas inovasinya juga dalam hal din, dalam hal agama, maka jelas akan terjatuh dalam kesesatan dan penyimpangan. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam hampir pada setiap khutbah beliau memulai muqaddimah dengan penyampaian tahdzir, peringatan terhadap bahaya kebid'ahan. Diulang dan terus berulang Nabi menyampaikan peringatan akan bahaya bid'ah itu, padahal di masa beliau, saat beliau masih hidup, belum ada kebid'ahan sama sekali. Nah, menunjukkan begitu bahayanya kebid'ahan yang bisa menyebabkan kaum muslimin menyimpang dari ajaran yang benar. Kemudian juga, kalau tadi disebutkan
sebab-sebab penyimpangan, beberapa penyimpangan yang terlihat jelas dan dipublikasikan di channel YouTube resmi Ma'had Az-Zaitun, seperti menyanyikan kidung ucapan selamat ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, di masjid. Ya. Kemudian membacakan kutipan isi Taurat atau Injil, perjanjian lama atau perjanjian baru. Kemudian yang ketiga, mengumandangkan adzan dengan gaya seperti mengucapkan yel-yel, ditambah gerakan tertentu. Yang keempat, sholat berjamaah secara berjarak, padahal sudah tidak ada kekhawatiran akan COVID-19. Ketika ditanya, kenapa saya dipermasalahkan membuat shaf berjarak, padahal itu ada dalam Quran, katanya. Maka dia mulai berdalil dengan Quran dengan pendalilan yang menyimpang. Yang sama sekali para ahli tafsir dari kalangan ulama salaf tidak ada yang menafsirkan seperti penafsiran dia. Jadi dia berdalil dengan berjaraknya shaf sholat di Ma'had Al-Zaitun pada pelaksanaan sholat Id itu adalah dengan firman Allah dalam surah Al-Mujadilah, yang banyak di antara antum insyaallah sudah menghafal ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di majlis, maka lapangkanlah majlis itu. Niscaya Allah akan melapangkan kebaikan untuk kalian. Nah, itu dalil majlis. Majlis itu adalah kondisi duduk sebenarnya. Tapi dipakai untuk posisi shaf di dalam sholat. Yang shaf dalam sholat itu berdiri. Nah, insya Allah nanti kalau sempat kita akan sebutkan bantahan secara ilmiah terkait dengan itu juga. Nah, kemudian kita akan menyebutkan dalil Al-Quran tentang larangan menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul, katakan, innama harrama rabbi, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku al-fawahisha, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun tersembunyi. Wal itsma wal baghya bighairil haqq. Rabbku juga melarang dosa dan perbuatan kesewenang-wenangan, kezaliman tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan berbuat syirik kepada Allah yang Allah tidak menurunkan hujjah atas perbuatan itu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian mengetahuinya. Nah, ini termasuk larangan menafsirkan Quran tanpa ilmu, kata para ulama. Quran surah Al-A'raf ayat 33. Juga hadis riwayat Ibnu Abbas, riwayat Jundub, yang secara riwayat masing-masing jalurnya memang ada kelemahan, tetapi ketika digabungkan, kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, bisa sampai pada taraf hasan. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, silakan ambil tempat duduknya di neraka. Barang siapa yang menafsirkan Quran, kemudian kebetulan tepat, maka dia telah salah. Hadis dari Ibnu Abbas, hadis dari Jundub, masing-masing jalur ada sisi kelemahan. Tapi ketika digabungkan jalur-jalur itu, ditambah lagi dengan athar dari para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan yang lainnya, menguatkan larangan untuk menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Nah,
Kemudian penyimpangan yang ada pada Ma'had Al-Zaitun, pencampur adukan agama atau sinkretisme agama. Menyanyikan lagu ucapan selamat Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani di acara peringatan Tahun Baru Hijriah 1444 Hijriah. Nah, pakai kidung atau nyanyian Ahlul Kitab. Padahal, seandainya kita mengucapkan salam, pakai salam Islam, yang itu syar'i. Assalamualaikum itu salam Islam, syar'i. Tetapi ketika ditujukan untuk orang Yahudi dan Nasara, itu terlarang. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, La tabda'ul Yahuda walan Nasara bissalam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasara. Hadis riwayat Muslim. Kalau seandainya ucapan salam kita itu salam syar'i, Assalamualaikum saja dilarang memulai mengucapkan salam ke mereka. Apalagi kalau ucapan salam itu diambil dari kebiasaan mereka, tata cara mereka ketika mengucapkan salam satu sama lain. Jelas lebih-lebih terlarang lagi. Nah, bahkan sebagian ulama ada yang berfatwa kita mendahului orang Yahudi dan Nasrani untuk mengulurkan tangan kita, berjabat tangan, itu termasuk larangan. Kalau mereka duluan yang mengulurkan tangan, kita boleh saja menjabat. Tapi untuk kita yang mendahului, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini, melarang hal itu. Nah, kemudian juga, di dalam salah satu ceramahnya, Pak Panji Gumilang ini, pimpinan Ma'had Al-Zaitun ini, menukil isi kitab Perjanjian Lama. Ya, dalam khutbah Id-nya. Sebagai bentuk kebanggaan. Sebagai bentuk kebanggaan. Bukan menukil untuk membantah penyimpangan dari orang kafir itu. Bukan. Tapi sebagai bentuk istidlal. Berdalil dengan itu. Dan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi SAW, di dalam kitab Irwaul Ghalil, Syekh Al-Albani menghasankan hadis ketika Nabi SAW marah saat melihat Umar memegang lembaran Taurat. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Di antara sebagian riwayat menyatakan, Afi syakkin anta ya ibnul Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Ibnul Khattab? Sampai engkau harus merujuk kepada Taurat. Padahal aku diutus oleh Allah dengan membawa yang lebih baik dari itu. Al-Quran. Kenapa engkau memegang Taurat? Afi syakkin anta ya ibnul Khattab. Alam ati biha bayda naqiyah. Bukankah aku telah membawa ajaran yang jernih, bersih, terang benderang? Kenapa engkau pilih rujukan yang lain? Memegang lembaran Taurat. Kemudian Nabi SAW menyatakan, Lau kana akhi Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalau seandainya saudaraku Musa masih hidup, maka tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali harus mengikuti ajaranku. Mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Quran dan hadis yang Nabi sampaikan. Kalau seandainya Nabi Musa hidup di masa berlakunya syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Maka tidak boleh kita merujuk kepada kitab terdahulu yang tidak aman dari perubahan. Ya, kalau Al-Quran aman dari perubahan, terjaga kemurniannya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kemudian ketika di Ma'had Al-Zaitun menempatkan wanita bersama saf laki-laki, ya, dan itu istrinya di saf depan. Ada tempat duduk, kalau sholat berdiri, kemudian nanti duduk di situ. Di dekat situ juga ada orang kafir duduk. Kemudian safnya renggang. Semuanya pakai jas kalau yang laki-laki. Nah, ditempatkan wanita dalam saf laki-laki. Kemudian beralasan, kenapa saya disalahkan? Padahal saya memuliakan seorang wanita. Memuliakan seorang wanita, istri saya. Nah, padahal cara memuliakan wanita bukan seperti itu. Nabi SAW adalah manusia yang paling memuliakan wanita. Tetapi tidak pernah beliau melakukan hal seperti itu. Justru beliau memberikan peringatan, kalau berjamaah, ada jamaah laki, ada jamaah wanita, shaf wanita itu di belakang. Yang terbaik bagi wanita, shafnya paling belakang, semakin jauh dari laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik shaf para lelaki adalah yang paling depan. Dan yang terburuk, wa syarruha akhiruha. Yang terburuk adalah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sedangkan sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha. Dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Nah, hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari, Anas bin Malik mengisahkan beliau pernah sholat bersama seorang anak yatim diikuti oleh Ummu Sulaim, ibu Anas. Ibu Anas. Bagaimana formasi pengaturan shaf itu? Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, "Shallaitu ana wa yatim fi baitina." Aku pernah sholat bersama seorang anak yatim di rumah kami. Artinya sholat sunnah. Shallaitu ana wa yatim fi baitina. Aku dan seorang anak yatim pernah sholat di rumah kami khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ummu Sulaim khalfana. Dan ibu saya, yaitu Ummu Sulaim, di belakang kami. Di belakang kami. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ibunya Anas itu di belakang. Padahal sebenarnya kalau boleh, atau kalau dipandang itu baik, di samping Anas saja, anaknya. Nah, tapi posisinya justru di belakang. Nah, juga hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang menunjukkan bagaimana pengaturan shaf laki-laki dan wanita di masa Nabi. Kata Ibnu Abbas, "Kanat imra'atun tusalli khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hasna min ahsanin nas." Pernah ada seorang wanita sholat di belakang Rasul, artinya di shaf bagian jamaah wanita. Hasna min ahsanin nas, termasuk wanita yang paling cantik, kata sahabat Ibnu Abbas. Fakana ba'dul qaum yataqaddamu hatta yakuna fi shaffil awwal li'alla yaraha. Maka sebagian sahabat karena melihat bahwasanya kalau sampai terlihat atau dekat dengan wanita yang cantik itu fitnah. Sebagian sahabat memilih kalau bisa paling depan supaya tidak melihat wanita itu. Wa yastakhiru ba'duhum hatta yakuna fi shaffil muakhkhar. Tapi ada orang yang memang milih bagian belakang. Orang-orang tertentu ada yang milih shaf belakang, yang laki-laki ini.
Fa idza raka'a nadhara min tahti ibtayhi. Kalau dia ruku, curi-curi pandang lewat bagian ketiaknya itu ngintip. Karena kalau di paling belakang bisa lihat. Gitu. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman Allah surah Al-Hijr ayat 24. Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin. Ditegur oleh Allah. Hati-hati. Allah tahu perbuatan kalian. Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum. Sungguh kami mengetahui siapakah yang berusaha mencari bagian depan di antara kalian. Yang itu yang baik. Walaqad 'alimnal mustakhirin. Hati-hati. Allah tahu orang-orang yang memang milih bagian belakang untuk curi-curi pandang. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, kemudian ketika Panji Gumilang berdalil dengan surah Al-Mujadilah ayat 11, kenapa kami disalahkan ketika shaf kami berjarak? Padahal di Al-Quran disebutkan, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di majlis, maka berlapang-lapanglah kalian. Yafsahillahu lakum. Allah akan membuat kelapangan dalam kebaikan bagi kalian. Nah, ini pendalilan yang jelas menyimpang, penafsiran yang tidak pernah ada ahli tafsir yang menafsirkan seperti dia, yang membawa ayat surah Al-Mujadilah ayat 11 ini untuk sholat. Bahkan secara bahasa yang disebut majalis, posisi duduk, bukan posisi berdiri sholat. Dan itu di luar sholat. Nah, dan secara praktek mereka tidak konsisten dengan ucapannya. Terbukti jarak saf sholatnya itu, kalau dibandingkan jarak ketika duduk, malah lebih renggang yang sholat. Ketika menerima tamu lebih dekat kadang. Tidak sesuai kenyataannya dengan pendalilan itu. Kemudian yang ketiga, kalau merujuk kepada Sahih Al-Bukhari, apa makna ayat itu? Di antara larangan kita supaya tidak jatuh dalam kondisi yang diharamkan terkait dengan ayat surah Al-Mujadilah ayat 11, jangan sampai kita nyuruh orang yang sedang duduk untuk berdiri, kemudian kita duduk di posisi dia. Jangan seperti itu, dilarang oleh Nabi SAW. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab di dalam Sahih Al-Bukhari, idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu. Jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di majlis, berlapang-lapanglah kalian. Kasih jarak, kasih posisi atau tempat untuk saudara kita yang akan bergabung. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi kalian. Wa idza qila inshuzu fanshuzu. Kalau kalian dikatakan bangkitlah, sudah waktunya selesai. Kita tadi duduk bersama, bangkit sekarang. Fanshuzu, bangkitlah kalian. Berarti memang tegas kondisi itu pada kondisi orang duduk. Berlapang-lapang dalam posisi duduk. Bukan menjaga jarak dalam saf sholat. Kemudian disebutkan hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau menyebutkan hadis secara lengkap sanadnya. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, annahu naha an yuqamar rajul min majlisihi wa yajlis fihi akhar, walakin tafassahu wa tawassa'u. Bahwasanya Nabi melarang, annahu naha, bahwasanya beliau Nabi SAW melarang an yuqamar rajul min majlisihi. Seorang laki-laki disuruh berdiri dari majlisnya.
Wa yajlisu fihi akhar. Kemudian diduduki orang lain. Itu dilarang. Nah, di tempat umum misalkan, kemudian kita melihat ada orang duduk di situ, kemudian kita suruh, pergi dari sini, biar saya duduk di situ. Tidak boleh. Nah, walakin tafassahu wa tawassa'u. Tapi bagaimana yang seharusnya dilakukan? Berikanlah kelapangan. Berikanlah tempat. Berikan kesempatan untuk saudara kita bergabung duduk di situ. Kasih kesempatan untuk duduk di situ. Berlapang-lapanglah kalian. Nah, jadi ini beberapa contoh penyimpangan yang ada di Ma'had Al-Zaitun, Indramayu, dan sebagian bantahan ilmiahnya. Karena sifat bantahan ini hanya sekilas saja, maka itu yang kita sampaikan. Tidak menutup kemungkinan yang lebih parah dari itu, yang tidak nampak di permukaan, bisa jadi lebih dahsyat. Ketika bermula dari penyimpangan secara akidah. Ketika bermula dari ketidakmauan merujuk kepada pemahaman salaful ummah, Nabi dan para sahabat. Menafsirkan ayat dan hadis hanya dengan pikirannya sendiri. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Mungkin ada koreksi dari pernyataan Ana atau pertanyaan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.